Oke, selamat pagi teman-teman ya. Nah, pagi-pagi kita udah ada di daerah Maja ya. Nah, ini di tempat salah satu customer kita. Beliau udah tanya-tanya udah seminggu yang lalu ya, hampir 2 minggu. Tanya-tanya tentang pemasangan audionya ya. Jadi beliau itu tidak mau kabelnya itu dipotong-potong teman-teman ya. Nah, jadi mobilnya itu beliau mobil Toyota Rush ya. Jadi Rush yang tahun 2020-an ya. Jadi ini framenya. Beliau memutuskan untuk pasang Android Orca yang RAM 4 per 128 yang sudah ada NFC-nya ya. Berikut speakernya juga ya. Speakernya itu 3 set ya. Jadi ini untuk speaker belakang, speaker depannya, dan itu speaker paling belakangnya ya. Jadi ada 3 set, pakai klub semua, dan juga subwoofer kolong JBL ya, yang Bass Pro SL2 ya. Nah, berikut peredam pintunya juga. Nah, ini ya elemen, kita gunakan peredam pintu elemen ya. Sekarang kita coba lihat ke bagian mobilnya ya. Oke. Thank you untuk Om, siapa sih saya lupa. Ya. Untuk Om Fry ya. Nah, yang ada di Maja. Nah, kebetulan beliau udah hadir di sini ya, ada sama kita juga. Sekarang kita coba lihat bagian interior mobilnya ya. Oke, lanjut ya. Nah, oke, kita sudah ada di dalam mobilnya ya. Cuman di sini kosong ya head unitnya. Kemarin beliau sempat ngomong rusak dan beliau klaim ke pihak Toyotanya teman-teman ya. Jadi ini lagi diklaim ke pihak Toyotanya dan pengen ganti, dan juga sound systemnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini keadaan sekarang kosong melompong ya. Nah, ini dia. Nah, ya kosong, nggak ada head unitnya. Jadi di sini kita pasang speakernya 3 set. Untuk speaker depan ada tweeternya, nanti kita kembalikan ke posisi di dalam ya. Jadi nggak ada yang tempel-tempel di depan ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Terus kok bisa 3 setnya ya. Nah, kita lihat untuk speaker bagian tengahnya. Nah, ini speaker tengahnya ya. Kalau nggak salah speaker bagian belakangnya juga dia ada di sini. Nah, di bagasi ya. Nah, ini dia. Jadi ini agak sedikit repot, nanti harus bongkar ini soalnya. Tapi bisa teman-teman ya. Oke, ikutin terus. Sembari si omnya mutusin buat milih panel framenya ya, karena ada 2 panel antara chrome dengan gloss ya. Si omnya masih bingung ya, manisan yang mana, itu sih selera ya. Nah, jadi ini saya mau bongkar-bongkar dulu untuk bagian pintunya ya, untuk masang si speakernya biar lebih cepat dan juga ada peredamnya. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 panel ya semuanya ya. Oke, nah itu si omnya lagi tes-tes dulu biar cocok nggak cocoknya om. Gimana om? Siap om, mau mutusin dulu tapi belum, tapi itunya bawa kemarin yang Yang itunya ya. om buka yang lain dulu nggak apa-apa. Nah, siap nih. Nah, ini yang glossnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, biarkan si omnya berimajinasi. Nah, itu dia. Oke. Dua-duanya bagus. Dodonya bagus om ya. Kalau dipasang dodonya bingung om. Saya pengennya dua-duanya dipasang deh. Aduh. Oke, kita lanjut ya untuk bongkar-bongkar bagian panel door trimnya. Ikutin terus. Omnya ganteng kalau nggak pakai topi. Oke teman-teman, jadi untuk pintu sebelah kanan saya udah copot dulu, dan ini untuk plastiknya ya. Plastiknya udah saya lepas ya. Jadi untuk pemasangan peredamnya itu bagian dalam sini, dan juga bagian luarnya ya. Untuk plastiknya ini ya. Jadi kalau teman-teman ganti speaker yang agak bagusan seperti JBL ini kan bass pintunya agak sedikit solid. Kalau nggak diganti nanti akan ngeber teman-teman di plastiknya itu seperti ini. Nah, makanya diganti dengan peredam teman-teman ya. Nah, ini pretelan kita ya. Nah, banyak. Oke, jadi untuk pintu sebelah kanan untuk bagian peredamnya ini udah terpasang rapi ya. Nah, ini jadi kabelnya kita keluarin di luar, kabel-kabelnya ya. Untuk bagian dalamnya juga sama ya. Nah, tuh udah ya. Nah, ini kita lanjut mau pasang bagian speakernya ya. Jadi speakernya kabelnya saya gunakan kabel plain play ya. Nah, sebentar saya ambil kabel plain play speakernya. Nah, aduh masuk ke dalam.
Nah, oke. Jadi untuk play-nya, nah ini dia ya. Nah, jadi nanti untuk soket originalnya itu tidak dipotong teman-teman ya. Nah, jadi ada soketnya langsung pasang. Nah ya, jadi nggak dipotong soket yang ininya nih, yang originalnya nggak dirusak, nggak diapa-apain ya. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut speaker sebelah kiri ya. Ini udah kita buka door trimnya, tinggal kita lepas-lepasin bagian plastiknya ini ya. Nah, jadi ini plastiknya nanti kita bakal ganti dengan peredam ya. Nah, jadi kalau untuk Toyota enak teman-teman, lemnya itu nggak lengket, nggak lumer kayak Honda ya. Nah, mungkin teman-teman audio yang lihat ini mungkin paham lah. Masang peredam itu yang paling males, paling bete itu Honda. Mau Honda tipe apa aja. Kenapa? Karena lemnya ini teman-teman ya. Kena baju nggak hilang, kena celana nggak hilang, kena tangan pada lengket kemana-mana. Nah, kalau Toyota enak. Dia lemnya lem sealant kering teman-teman. Nah, tuh ya. Nah, jadi nggak nempel, meskipun nempel di tangan pun ya enak dibersihinnya tuh ya. Nah, paling enak peredam ya Honda Honda Toyota teman-teman ya. Nah, jadi lem-lemnya itu rapi, nggak bleberan di mana-mana ya. Mungkin teman-teman yang suka lihat video saya masang Honda Jazz, Honda Brio, lemnya itu seperti apa, nah teman-teman tahulah ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Ini kebetulan omnya masih galau nih masih lihat terus frame-nya. Aduh. Oke, yang sebelah kiri udah beres ya. Nah, ini untuk hasilnya ya, JBL ya, mantap. Kita lanjut lagi. Yang belakang kiri juga udah selesai ya. Nih untuk peredamnya ya. Nah tuh, jadi masang luar dalam ya. Nah, luar dalam. Untuk belakang juga kita gunakan soket play and play ya, untuk speakernya biar tidak dipotong nih kabel originalnya ya. Oke, lanjut ya. Untuk belakangnya kita gunakan JBL juga, yang klub juga, cuman ini yang koaksial. Nah, ini dia. Lanjutkan. Oke, beres sudah yang sebelah kiri sama speakernya ya. Jadi kalau saya kerjanya satu-satu ya teman-teman ya. Jadi nggak saya bongkarin semua, nggak saya acak-acak semua gitu. Jadi saya kerjain satu, rapi satu, saya beresin. Jadi kelihatannya rapi, enak dipandang, nggak diacak-acak mobilnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk bagian depan, kiri kanan udah selesai, sebelah kiri belakang tengah udah, tinggal bagian tengah kanan dan bagasi kiri kanan. Oke, lanjut ya. Oke, ini untuk bagian panel bagasi belakang kita udah bongkar juga ya speakernya. Nah, ini dia ya. Jadi kalau yang belakang sepertinya nggak perlu pakai ring ya, kita boleh langsung karena posisinya nggak ada apa-apa ya. Nah, tuh ya, paling bagus sih emang bener-bener pakai peredam full ini lebih bagus. Nah, tuh, karena mobil baru nggak ada peredam pisan tuh, kaleng tuh, kaleng Kongguan. Nah, oke, lanjut. Jadi dot trim bagian belakang atau bagasi ya, ini kita kasih peredamnya nempel asal aja, kita bagi-bagi karena hanya lebih selembar ya. Dan di sini untuk soket speakernya semua pintu tetap kita gunakan kabel play and play ya, soket play and play speakernya ya, seperti ini. Pokoknya intinya untuk di mobil ini nggak ada yang dirusak kabelnya satupun, baik itu head unit, speaker, semuanya nggak ada ya. Jadi belakang juga tetap pakai klub ya, yang koaksial juga, yaitu GTO klub 622 ya. Nah, oke, lanjut. Oke, untuk speakernya udah terinstall ya. Nah, untuk speakernya udah terinstall, sekarang kita balikin seperti semula untuk bagian dot trim panel belakangnya. Oke, lanjut. Oke, jadi pintu terakhir ini udah terpasang, peredamnya udah terpasang ya, tinggal speakernya ya. Untuk penampakan hasil peredamnya seperti ini ya. Ya, nah, jadi untuk semua soket, semua pintu itu speaker kita gunakan kabel play and play ya. Jadi tidak ada pemotong-pemotongan kabel sedikit pun teman-teman ya. Nah, semuanya soket seperti ini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau pasang bagian speakernya. Oke, alhamdulillah beres semua ya untuk bagian speakernya ya. Ini udah terpasang ringnya,
kabelnya dan peredamnya juga ya. Nah ini dia semua. Sekarang kita mau lanjut ke bagian pemasangan subwoofer kolongnya ya. Nah oke. Alhamdulillah untuk bagian speaker udah beres semua, mantap. Sekarang kita mau lanjut pasang subwoofer kolongnya ya, subwoofer kolong JBL yang SL2 ya. Nah, Bass Pro SL2. Terus kenapa sih JBL tuh recommended ya? Jadi merek lain juga semua recommended. Cuman di sini untuk si JBL Bass Pro tuh settingannya enak teman-teman ya. Jadi banyak settingannya ya. Jadi untuk settingan-settingan seperti ini yang kita butuhkan. Semakin banyak settingan untuk suara bass itu akan semakin bagus teman-teman. Seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa setting frekuensi lemah lembut si subwoofernya. Nah seperti itu. Dan juga di sini dia dapat remote ya untuk kibasnya ini. Jadi kita bisa setting atau untuk bagian gain levelnya untuk subwoofernya ya dari depan langsung. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ya. Oh ya, di sini saya gunakan kabel yang sedikit bagus ya teman-teman ya. Saya gunakan kabel momentum ya. Nah ini kabel strumnya masih baru ya. Saya kehabisan stok. Dan RCA-nya juga ya. RCA saya gunakan yang bagus juga. Kita pakai yang momentum ya. Jadi saya mahal memang kabel-kabelnya juga saya utamakan yang bagus semua ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung eksekusi. Mantap, udah makan, udah istirahat, udah sholat, kita lanjut gas. Ini pemasangan yang ekstra ya teman-teman ya. Jadi pemasangan cukup banyak ya. Nah 1, 2, 3 peredam, subwoofer, dan juga head unitnya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita mau lanjut pasang head unitnya ya. Untuk subwoofer kolong udah terinstall ya di bawah, nanti saya perlihatkan. Dan sekarang kita mau rakit bagian perkabelannya ya. Di sini berhubung kita pakai crossover, di sini akan kita potong ya jalur speaker depan dan kita rakit menggunakan crossovernya ya. Jadi kita masukin ke bagian crossovernya. Oh ya, untuk tweeternya saya belum ganti ya. Ini saya mau copot pilar kiri dan kanan juga. Dan ini untuk kabel play-nya semua ya. Jadi untuk terios ini, ras ini kita butuh step down ya, step down kamera ya. Nah, karena dia ada kamera bawaannya ya. Nanti ini kita colok dan kita setting untuk bagian kamera mundurnya. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita mau buka pilarnya ya. Di sini pilarnya itu ada sistem airbagnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada airbagnya. Dan kedua, di sini dia kancingnya bukan kancing seperti kancing pintu ya. Nah, dia beda, dia kancingnya kancing cantolan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati untuk bukanya ya. Jadi kalau kita nggak bisa langsung tarik copot begini teman-teman ya. Tuh ya, ada bagian kancing hitamnya yang seperti jangkar tuh ya. Ini kita harus copot pelan-pelan teman-teman ya. Nah oke, lanjut ya. Ini juga perkabelannya ya. Oke, ikutin terus. Oke, untuk tweeternya udah terpasang ya. Nah ini dia. Jadi untuk kabel o-ringnya kita tidak coak-coak ya. Jadi kita jalur kabel baru ya. Nah ini dia tweeternya. Ini soketnya ya. Nah ini temennya. Ini tweeter bawaannya dan ini yang JBL ya. Udah kita lem dan udah kita pasang. Oke, ikutin terus. Oke, jadi ini untuk pilar yang sebelah kiri udah terpasang juga untuk tweeternya sama ya. Ini dudukan tweeter yang lama, yang aslinya, dan ini soketnya. Dan ini untuk tweeter yang lamanya 2, pilar kanan udah selesai. Kita lanjut pilar kiri udah selesai, kita tarik dan baru kita proses perakitan si crossovernya. Oke, lanjut. Oke, alhamdulillah untuk crossovernya udah selesai dirakit ya. Itu di dalam udah saya tempel JBL dua-duanya ya. Dan ini kabel-kabelnya udah selesai semua. Sekarang saya mau ngerakit bagian mau masang bagian head unitnya ya. Nah ini udah selesai semua, tinggal kita tes nyala. Oke, sampai ketemu di penyelesaian akhir aja. Oke, bye teman-teman. Jadi untuk pemasangannya udah finish dan udah beres semua. Dan kamera mundurnya pun juga udah nyala ya. Cuman ini posisinya penuh, saya susah nih ya. Oke, intinya udah nyala semua dan udah berfungsi kembali ya. Dan ini untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Nah jadi beliau menggunakan panel frame warna gloss ya, warna glossy ya. Jadi senada dengan list yang ada di dashboardnya lagi ya. Cuman ini beda sendiri sama dashboard sih sebenarnya ya. Nah cuman ini pakai yang gloss. Tadi saya bawa 2, yang doff sama dengan yang gloss. Jadi beliau pilih yang
gloss ya, yang lebih enggak, ya itu pilihan masing-masing ya teman-teman ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Dan untuk hasil dari suara satu paket semua ini ya. Nah, ini ada speaker JBL-nya ya, speaker depan, speaker belakang dan tengah. Berikut untuk si Bass Pro SL-nya ya. Nih Bass Pro SL-nya ya, by Harman Kardon ya. Bass Pro SL2, kita dengarkan ya hasil suaranya. Nah, untuk hasil suaranya seperti ini max ya, 40. Nah, itu untuk suara subwoofernya ya, dentumannya. Hasil dari Twitternya ya, lumayan oke. Mantap ya. Oke lah teman-teman ya, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangannya. Ini lumayan dari tadi pagi ya, berangkat jam 7 sampai sini jam setengah 9, dan sekarang jam setengah 6 ya, udah beres. Alhamdulillah ya, 1 hari full pemasangannya karena saya sendirian, dan pasang peredam juga 4 pintu ya. Jadi kurang lebih sih ya nggak 4 pintu sih, 6 panel ya. Jadi untuk bagian belakang juga tadi ditambahin ya, kiri kanan sedikit ya. Nah, untuk semuanya udah beres, sudah rapi kembali ya. Nah, seperti ini. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sekarang saya mau coba ngobrol sebentar dengan ownernya ya, dengan Om Riannya ya. Kita coba ngobrol sebentar mengenai hasil suara dan hasil pemasangan daripada pekerjaan saya ya. Bagaimana menurut beliau menilainya gitu ya. Biar teman-teman itu jangan selalu menilai kalau chat WA itu kok harganya sekian. Nah, di luar sana kok sekian. Nah, itu ya. Jadi ada hasil dan kualitas yang harus dapatkan teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya ngobrol sama Om Rian ya. Kita udah sama si Omnya nih, pemilik mobilnya nih, yang udah beberapa minggu ya Om ya. Udah chat dan konsultasi pemasangan dan perkabelannya. Sekarang kita mau coba tanya bagaimana hasil suara dan hasil pekerjaannya Om. Gimana Om menurut Om? Hasil suaranya sesuai ekspektasi, sesuai yang saya mau. Karena memang saya pilih dari produk Harman Kardon, JBL ya. JBL ya. Terus untuk head unit sangat recommended ya. Sangat recommended ya. Nah, jadi lumayan bagus ya Om ya. Bukan lumayan lagi, bagus ya Om ya. Soalnya kita ngambil yang kualitas. Iya. Lumayan lah. Betul. Nah. Untuk pemasangannya tadi gimana Om? Ada pemotongan kabel nggak Om dari kabel-kabel original bawaan asli mobilnya? Oke ya, kalau untuk pemasangan tadi kan saya memang tadi saya kawal dari awal sampai selesai, tidak ada potong kabel dari kabel mobil sendiri. Jadi ini kabel perkabelannya itu plug and play. Betul itu sekali. Yang saya mau. Nah, jadi yang pertama rapi, kedua juga safety ya Om ya, aman ya Om ya. Pasti ya, pasti rapi. Terus safety, aman. Nah, ini untuk sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang lain kalau mau pasang, silahkan ke Om Andre langsung. Siap. Dan bisa kontak langsung di nomor yang sudah dicantumkan di deskripsi video. Oke Om, terima kasih banyak nih sebelumnya Om ya. Nah, biar berkah, biar sukses selalu, usaha Om juga maju terus ya Om ya. Oke, jadi seperti itulah teman-teman ya, pendapat dari customer kita si Om Rian, pemilik dari mobil Om Fry, pemilik mobil Rush tahun 2021 ya tadi Om ya. Nah, jadi seperti itulah ya kurang lebihnya. Jadi kalau memang teman-teman masih agak sedikit meragukan ya, boleh-boleh saja gitu. Oke, sekarang kita mau coba tutup dengan lagu yang sudah tersedia di head unit Orca. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.